Oke, jadi kalau misalnya kalian udah ngikutin channel gue dari lama, harusnya kalian tahu kalau gue itu jauh lebih suka bikin video kayak gini tuh pakai mikrofon wireless. Lebih enak aja gitu, gue bisa dengan gampang pindah-pindah angle, nggak perlu repot-repot setting mikrofon lagi, tinggal pasang aja di baju dan bisa langsung mulai nge-shoot. Dan mikrofon wireless pertama gue itu Saramonic Blink 500, yang mana waktu itu gue beli sendiri dengan harga 2 jutaan, dan waktu itu emang ada harga, ada barang sih. Transisi gua dari yang biasanya bikin video pakai mikrofon condenser atau dynamic ke mikrofon wireless juga seamless banget. Hasil recording dari si Saramonic Blink 500-nya juga nggak perlu gue edit-edit banget, tinggal gua rekam, terus gua atur volumenya, terus ditambahin noise reduction dikit gitu ya. Dan udah gitu, udah bagus. Tapi emang jujur aja, makin kesini tuh makin banyak mikrofon wireless yang kelas harganya tuh di sekitar harganya Saramonic Blink 500 ini, tapi secara fitur tuh ngasih lebih. Kayak misalnya udah ada charging case-nya dan form factor yang lebih kecil, which is emang dua kelemahan yang ada di Saramonic Blink 500 gua. Nah, tapi kali ini gue lagi kedatangan mikrofon wireless terbarunya Saramonic yang bikin gue itu langsung balik lagi ke produk mereka. Namanya Saramonic Air. Semua keluhan gue yang ada di Saramonic Blink 500 itu basically kejawab semua sih di Saramonic Air ini. Dan secara harga juga mereka pasang si Saramonic Air ini tuh di harga yang sama kayak si Saramonic Blink 500 pas gue beli. Yang artinya upgrade tanpa naik harga cuy. Yap, jadi ini Saramonic Air, mikrofon wireless terbaru dari Saramonic yang bisa gue bilang untuk di kelas harganya, fiturnya termasuk yang paling banyak sih. Dari mulai udah ada charging case-nya, konektivitas yang fleksibel, sampai ada auto limiternya juga cuy. Gue mau mulai dulu dari si charging case-nya ini ya, dimana si Saramonic Air ini ngasih charging case yang compact, tapi tetap ngasih kesan premium gitu dengan body yang super solid, dan ada kacanya buat ngasih lihat bagian dalam case-nya, sekaligus bikin kita bisa lihat persentase baterai dari mikrofonnya sama dari charging case-nya. Case-nya ini juga lumayan banyak kompartemennya, jadi nggak cuma bisa buat transmitter sama receiver-nya aja, tapi ada tempat konektor USB-C buat colok ke HP, sama bisa dimasukin WinMuff bawaan dari mic-nya juga. Jadi kalau misalnya kalian itu konten kreator yang mainly nge-shootnya pakai HP aja, gua rasa bawa-bawa si case-nya ini aja udah cukup banget sih. Tapi kalau misalnya kalian pakai kamera mirrorless juga kayak gua ini ya, itu sayang banget si kabel TRS to TRS-nya masih belum bisa dimasukin ke dalam si case-nya. Jadi di sini Saramonic ada provide juga pouch yang bisa kalian pakai buat masukin si case-nya, sekaligus mungkin mau masukin si kabel TRS to TRS, kabel USB-C bawaan, dan mungkin lavalier-nya juga kalau kalian beli yang sekaligus sama lavalier-nya. Ngomongin soal lavalier, gue mau langsung bahas si mikrofonnya, dimana harusnya dari tadi kalian udah bisa lihat kalau dimensi dari si transmitternya ini tuh kecil banget cuy. Di sini gue ada bandingin si transmitter Saramonic Air sama Saramonic Blink 500 dan Fine M9 gue, kelihatan jauh banget bedanya ya. Tapi, walaupun si Saramonic Air ini kecil banget, dia tetap bisa dipakein lavalier yang bikin si Saramonic Air ini satu-satunya mikrofon wireless sekecil ini yang bisa pakai lavalier cuy. Cuman emang sorry banget, di sini gue nggak dikirimin juga sama Saramonic-nya ya untuk lavaliernya, jadi gue nggak bisa demoin secara langsung. Tapi gue lihat kalau si konektor lavaliernya itu emang beda, bukan pakai jack 3,5 mm biasa. Jadi kalau misalnya kalian punya lavalier dari mikrofon lain gitu ya, atau lavalier yang emang udah kalian beli yang pakai jack 3,5 mm, atau lavalier dari si Saramonic Blink 500, terus kalian mau colokin ke Saramonic Air ini, itu masih belum bisa. Nah, nggak cuma transmitternya aja yang kecil, tapi ini receivernya juga kecil banget ya. Jadi the whole package tuh compact banget, cocok lah sama namanya yang Air. Tapi emang karena si receivernya ini punya form factor yang compact, jadinya supaya dia bisa masuk ke charging case-nya, kalian harus copot dulu si jepitan yang biasa dipasang ke hot shoe kamera kalian. Dia sistem copot pasangnya gampang sih, cuma tinggal dipasin aja, terus diputer sampai ngelock gitu. Dan untuk konektor USB-C buat ke HP juga sama ya, dipasin terus diputer sampai ngelock juga. Nah, untuk konektivitasnya juga seperti yang udah gue bilang tadi, dia udah fleksibel banget. Kalian bisa connect ke kamera pakai kabel TRS to TRS-nya, dan bisa connect ke HP pakai konektor USB-C-nya. Bener-bener plug and play banget, transmitter sama receiver-nya juga udah nggak perlu di pairing lagi. Jadi first time use tuh udah langsung bisa kalian pakai buat syuting, nggak ngerepotin sama sekali. Interface transmitternya juga simple banget, cuma ada satu tombol doang yang bisa buat mute-unmute sekaligus jadi tombol power, dan ada port buat lavaliernya.
Nah, kalau di receivernya, ini lengkap banget interface-nya, tapi tetap simple buat dinavigasi sih. Dia ada dua jack 3,5 mm, yang satunya buat TRS to TRS ke kamera, yang satunya lagi bisa buat monitoring. Terus ada layar kecil gitu yang ngasih informasi cukup lengkap, dan untuk navigasiin layarnya ini, kalian tinggal pencet tombol-tombol yang ada di bawah layarnya. Kayak misalnya buat ngatur gain mikrofonnya, kalian bisa pencet tombol power sekali, terus tinggal naik turunin gainnya pakai tombol NC sama M. Terus buat masuk ke settingan receivernya, kalian tinggal pencet tombol M sekali, terus dinavigasiin atas bawah pakai tombol NC sama M. Dan buat ganti mode yang ada di settingannya, tombol M-nya ditekan dikit, terus bisa pencet-pencet tombol M-nya buat ganti-ganti, terus tekan lagi tombol M-nya buat apply. Untuk tombol NC-nya ini selain buat navigasi juga bisa dipakai buat nyala matiin noise cancelling. Dia ada dua level noise cancellingnya dan nanti bakal ada tes buat si noise cancellingnya tuh sebagus apa. Jadi stay tune aja. Sisanya ya paling settingan-settingan yang ada di receivernya bisa kalian explore sendiri. Paling dua settingan yang mau gua highlight itu ada mode mono stereo sama safety yang bisa kalian main-mainin sesuai selera kalian. Dan ada juga mode limiter yang tadi gua bilang ya. Ini tuh basically auto limiter yang bikin kalau misalnya gua tiba-tiba teriak gitu ya, atau misalnya gua naikin nada pas lagi syuting, itu audionya nggak bakal picking, jadi langsung di limit gitu sama si mikrofonnya ya. Jadi ini gua lagi teriak-teriak nih ya, itu audionya nggak picking, langsung di limit cuy. Nah, fitur ini tuh berguna banget ya, terutama buat gua yang kalau misalnya lagi syuting video kayak gini tuh, kalau ngomong suka tiba-tiba excited sendiri dan jadinya ngomongnya tuh agak lebih kenceng dari biasanya gitu kan. Itu kalau misalnya pakai mikrofon-mikrofon gua yang lain, udah pasti picking gitu, jadi gua harus edit lagi di post productionnya. Nah, kemarin gua udah tes syuting satu video yang iPhone 15 itu pakai mikrofon ini, terus gue nyalain si auto limiternya dan beneran kepake cuy. Gue jadi nggak harus ngedit si audionya kalau misalnya tiba-tiba gue ngomong nggak kenceng gitu, karena ya nggak picking, nggak perlu diturunin lagi gainnya. Jadi kayaknya gue bakal selalu nyalain sih si mode auto limiter ini. Dan sebenarnya buat akses settingan dari mic-nya ini nggak cuma bisa lewat receivernya aja, tapi bisa lewat aplikasinya juga yang ada di HP cuy. Di aplikasinya ini kalian bisa ngatur semua yang tadi udah gue jelasin, kayak noise cancelling, mono stereo safety, low cut, plus ada settingan EQ juga buat ngatur-ngatur ciri khas suara yang bakal ke output dari hasil rekamannya. Terakhir, Saramonic Air ini transmitternya juga udah dikasih magnet gitu buat mounting ke baju kita. Jadi dia nggak cuma bisa dijepit aja, tapi bisa ditempel juga kalau misalnya kalian mau taruh transmitternya nggak terlalu deket sama leher kalian, atau kalau misalnya kalian takut kerah baju kalian tuh melar gitu ya kalau sering-sering dijepit pakai mikrofon gitu. Gua rasa itu aja fitur-fitur yang bisa gua highlight dari Saramonic Air ini. Satu video ini juga gua rekamnya langsung pakai si Saramonic Air ini, jadi kalian harusnya bisa dengerin dari tadi untuk kualitas suaranya tuh kayak gimana. Tapi emang untuk video ini gue tempel si transmitternya ini di dada ya pakai magnet, bukan dijepit, jadi dia agak jauh dari leher gua. Jadi langsung aja kita masuk ke tes-tes buat bandingin fitur-fitur dan skenario-skenario pemakaian si Saramonic Air ini. Oke, jadi ini tes suara dari mikrofon Saramonic Air ini ya, transmitternya kalau misalnya di kondisi outdoor, sekaligus gue mau bandingin suaranya kayak gimana di outdoor kalau misalnya posisi transmitternya itu ada di bagian atas baju ya, dijepit di atas baju jadi dia dekat sama leher gua, sama nanti gue bandingin juga kalau misalnya transmitternya gue tempel di dada pakai si magnetnya. Jadi ini sekalian ngasih kalian denger juga kalau kalian pakai mic ini di outdoor tuh kayak gimana, dan ini suaranya kalau misalnya gue taruh dia di dekat leher, dijepit di atas baju. Dan ini kalau misalnya si transmitternya gue taruh di dada ya, gue tempel pakai magnetnya, suaranya kayak gini kurang lebih. Jadi memang karena dia nggak dekat leher, jadi suaranya lebih balance gitu ya, lebih tinggi di treble-nya mungkin, dan bass-nya tuh agak berkurang. Jadi kurang lebih kayak gini suaranya kalau di kondisi outdoor, rame gitu, ada mobil lewat segala macam. Ini noise reduction-nya, noise cancellingnya nggak gue nyalain. Suaranya kayak gini kalau misalnya gue pakai si magnet yang gue tempel di baju gue, di bagian dada gue sini. Nah ini sekarang gue mau ngetes jarak maksimal dari si Saramonic Air ini ya. Dia klaimnya itu bisa sampai up to 300 meter jaraknya. Jadi di sini gue mau tes, gue mau mundur-mundur terus sampai sana. Dan begitu nanti misalnya si audionya itu udah keputus-putus, itu kameramen gue bakal ngasih tanda ya, bakal ngangkat tangan gitu. Jadi ini gue mundur nih sekarang. Ini gue udah lumayan jauh ya, kayaknya ada sekitar 50 meter. Gue masih mundur terus, masih ada suara. Masih ada suara ya, sini masih ada. Masih ada, oke sip, mantap. Masih ada nggak? Masih ada. Nih, gue ketutupan mobil dikit nih, masih ada nggak suaranya? Masih ada. Oh my god. Nah ini udah mulai putus nih, gue udah sejauh ini ya. Wait, ini gue pakai kamera HP gue di 1 kali.
Ini gua zoom banget. Nah, dia sejauh itu tuh. Nah, ini sekarang gue mau bandingin kalau misalnya gue pakai si Saramonic Air ini sambil jalan. Jadi mensimulasikan seolah-olah si transmitter ini ketiup-tiup angin ya. Jadi biasanya kan dia ada suara vuvuvuvu gitu. Ini anginnya juga lagi lumayan kenceng. Jadi ini kalau misalnya tanpa wind muff tuh suaranya bakal tetap jelas atau bakal ketutup suara anginnya apa gimana. Habis ini bakal gue bandingin sama kalau misalnya yang pakai si wind muff-nya. Nah, ini anginnya lagi kenceng banget nih. Ini anginnya lagi kenceng banget nih. Ini bakal ke pick up nggak nih sama mikrofonnya. Ini gue nggak nyalain noise cancellingnya, jadi semua suara tuh bakal kedengeran ya. Jadi kurang lebih kayak gini suaranya. Nah, ini sekarang masih dalam kondisi berangin banget ya. Gue juga sambil jalan tapi udah gue pakein wind muff-nya. Oh my god, ini anginnya. Lihat nih rambut gue ketiup banget ya. Tapi ya kurang lebih kayak gini suaranya dari si Saramonic Air ini kalau misalnya transmitternya dipasangin si wind muff-nya ini ya. Jadi apakah suara anginnya bakalan lebih keredam atau sebenarnya dari tadi pas sebelum pakai wind muff udah keredam, gue belum dengerin, jadi gue nggak tahu sama sekali. Jadi kalian yang tahu. Jadi kurang lebih kayak gini suaranya kalau misalnya pakai si wind muff di kondisi yang lagi berangin kayak gini. Oke, jadi di sini gue mau ngetes untuk noise cancellingnya ya. Jadi di sini gue lagi ada di cafe di mana lagi lumayan banyak suara-suara ambience. Ada suara lagu dari kafenya juga, terus ada suara renov juga ya. Ini gedak-geduk. Jadi gue pengen tahu apakah si noise cancellingnya ini bisa ngeredam itu semua. Nah, ini kalau misalnya kondisinya masih belum pakai noise cancelling, kurang lebih kayak gini suaranya, bisa kedengaran semuanya. Dan ini coba dinyalain ke yang level 1. Nah, jadi ini kalau misalnya noise cancellingnya level 1 ya, jadi dia memang ada 2 level untuk noise cancellingnya. Ini yang level 1, gue sendiri belum dengar suaranya kayak gimana. Kalian coba komen aja di bawah, nilai sendiri. Kira-kira ini noise cancellingnya tetap kedengarannya tuh bagus apa enggak suara gue, apakah suara gue jadi robot. Ya mungkin aja belum jadi robot ya, karena ini masih level 1, jadi coba naikin lagi ke level 2. Nah, ini sekarang kalau misalnya noise cancellingnya level 2 ya, harusnya lebih kedap lagi, lebih terisolasi lagi suara gue terhadap suara-suara yang ada di sekitar gue ini ya, di cafe ini. Mudah-mudahan aja ini suaranya nggak terlalu robot ya, soalnya biasanya mikrofon-mikrofon wireless yang ada mode noise cancelling itu kadang-kadang terlalu ngisolasi suara kita sampai-sampai si suaranya itu malah jadi kayak robot gitu, malah jadi kayak suara AI generated gitu. Gue juga nggak suka gitu dengerinnya. Mudah-mudahan aja dengan Saramonic Air ini noise cancellingnya lebih natural ya suaranya. Gue juga belum dengerin seperti yang udah gue bilang tadi. Jadi kurang lebih kayak gini suaranya untuk noise cancelling kalau misalnya di-connect ke kamera. Sekarang gue mau tes buat yang kalau misalnya di-connect ke HP. Nah, ini kalau misalnya Saramonic Air-nya gue colok ke HP pakai yang konektor Type-C-nya, dan ini mau gue tes juga untuk noise cancelling apakah beda kalau misalnya di kamera sama di HP ya. Jadi ini kalau misalnya yang dalam kondisi biasa masih sama di cafe dengan suara-suara yang banyak banget, ada suara lagu, ada suara renovasi, dan ini kalau misalnya si noise cancellingnya nggak dinyalain sama sekali. Sekarang kita coba nyalain ke level 1. Nah, ini kalau misalnya pakai noise cancelling level 1 di HP ya, kalau misalnya direkam pakai HP, gue lupa mention kalau ini gue rekamnya pakai iPhone 15 dengan Blackmagic kamera supaya kamera iPhone gue itu bisa ngedetek mikrofon Saramonic Air-nya ya. Jadi kurang lebih kalau pakai noise cancelling level 1 kayak begini, apakah masih kedengeran suara-suara yang ada di sekitar gue atau enggak? Apakah suara gue masih bagus atau udah agak robot? Nah, sekarang kita nyalain ke noise cancelling level 2. Nah, sekarang udah noise cancelling level 2, harusnya suara gue lebih terisolasi lagi dari suara-suara yang ada di sekitar gue. Apakah beda suaranya sama kalau misalnya gue colok ke kamera? Dan apakah suara gue menjadi robot banget atau enggak? Gue belum denger ya, jadi kalian yang pertama kali denger di sini ya, enggak sih, sebenarnya gue bakal jadi yang pertama kali denger ya nanti pas ngedit. Jadi ya kayak gini lah kurang lebih suaranya kalau misalnya pakai HP dan kalian nyalain si noise cancelling level 2-nya. Oke, jadi untuk Saramonic Air ini harganya ada di 1 jutaan kalau gue lihat di marketplace, dan itu untuk versi yang belum sama lavalier-nya ya. Kalau yang sama lavalier-nya kalau nggak salah harganya tuh ada di 2 jutaan, jadi ya nambah dikit lah kalau misalnya kalian sekiranya butuh buat penggunaan yang lebih profesional gitu. Balik lagi ke statement gua di awal video, Saramonic Air ini bener-bener mikrofon wireless yang bang for your buck banget sih. Di kelas harganya tuh kayak udah dapet banyak banget, dan form factor-nya juga yang kecil banget tapi masih bisa dipakein lavalier. Terus ada auto limiternya juga, itu kayak nggak ada jir di brand lain. Dan untuk kualitas suara juga ya namanya Saramonic ya, dari zaman Blink 500 gue juga udah bagus suaranya, nggak perlu diedit-edit lagi. Jadi ya harusnya yang ini juga bagus gitu. Gue udah dengerin juga emang tetap bagus, mau sekecil apapun form factornya emang Saramonic. Udah gitu ini baterainya juga awet banget ya. Dari pertama barang ini datang sampai sekarang gue shoot video ini, which is kurang lebih seminggu, udah sempet gue pakai juga buat syuting video iPhone 15 kemarin, masih belum habis cuy.
Oke, paling segitu aja untuk review singkat gua terhadap si Saramonic Air ini. Link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi semua, jadi buat kalian yang tertarik bisa langsung cek aja, dan pastinya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.